Pemberitaan di media sosial yang menyatakan kejadian tersebut berujung adanya penganiayaan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh kepala desa dan anggota DPRD Kabupaten Sumedang. Apa yang sebenarnya terjadi? Inilah berita selengkapnya. Bisa diceritakan kronologi awalnya? Jadi gini Pak, waktu itu kita dari rumah mau berangkat ke Tasik, mau nengokin mama. Nah, pas jalan agro, pas tikungan, tiba-tiba kaget. Datang mobil dari tikungan dalam keadaan cepat, kencang. Otomatis saya kaget. Dibanting ke kiri, malah mobil saya itu mau hampir apa namanya? Celaka lagi di situ. Ya, mobil saya sebagian ke bahu jalan, sebagian lagi ke jalan. Nah, waktu itu kerasa ada blak gitu. Nah, pas itu tiba-tiba saya tengok turun dulu. Lihat mobil kiri kanan, nggak ada itu lawan yang nabrak kita itu. Nah, terus pas lihat mobil saya, bannya udah coplok, udah nggak bisa berjalan lagi lah, udah patah semuanya gitu. Nah, saya panik, nelpon ke rumah ke saudara, nyuruh diberhentiin itu kendaraan. Saya bilang, tolong cegat mobil warna hitam, kalau ada yang bekas luka itu berhenti, itu yang ada masalah sama saya, soalnya kendaraan itu melarikan diri. Nah, terus gitu ada tetangga bawa motor, nanya sama ini nih, kenapa bang gitu, ada nabrak nggak tanggung jawab, kabur. Dia bilang itu ada di situ lagi ugal-ugalan. Nah, dikejar sama ini nih, ketemu udah masuk di sini, jaraknya udah hampir 2 kilo lah lebih, ketemu sama ini di desa Cilengkrang gitu, Jadi bukan A yang melarikan diri? Bukan. Bagaimana bisa melarikan diri, mobil saya kan udah patah semua itu, as roda semuanya. Apakah benar adanya bahwa A lagi mabuk? Enggak Pak, mau mabuk di mana? Saya kan ke Tasik mau nengokin orang tua saya Pak. Bahkan yang saya bawa anak sama istri saya. Kalau benar saya mabuk, berarti saya ngajak celaka, mau ngebunuh anak istri saya Pak. Bagaimana sih Pak kronologi awalnya Pak? Oke, kronologis awalnya begini. Kebetulan tadi siang kami bersama klien kami sudah membuat laporan di Polres Garut. Karena awalnya kejadiannya seperti ini, rentetan peristiwa dari peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mana melibatkan 2 kendaraan ya, roda 4. Salah satunya yang dikendarai oleh klien saya ini, yang mana sebagai korban yang ditabrak gitu. Makanya tadi siang kami sudah melakukan pelaporan kepolisian di Polres Garut ya, yang mana kami melaporkan seseorang yang berinisial AWD di sini ya kan, yang mana belakangan ini kami dapatkan informasi bahwa yang bersangkutan selalu membuat konten bahwa seolah-olah beliau yang korban dari perlakuan kasar Pak klien kami juga, Pak Kades. Apakah betul Pak klien Bapak itu lagi mabuk? Tentu tidak, ya tentu tidak. Itu bisa kami sangkal, gitu kan ya. Pada saat itu klien kami sudah dalam keadaan sadar, tidak dalam pengaruh minuman keras. Adakah yang lainnya Pak untuk saksi-saksinya? Oh jelas ada. Kami sudah siapkan beberapa saksi yang mana akan menguatkan tentang peristiwa kecelakaan lalu lintasnya. Kemudian kami pun dengan merebaknya berita-berita ini, kami berencana besok siang untuk mendatangi Mapolres Sumedang untuk melakukan laporan tindak pidana dugaan transaksi elektronik. Apakah Bapak selaku kuasa hukumnya atau mendampinginya Pak? Kami mendampingi. Kami kuasa hukum Pak Kades dan Pak Roy, anggota Dewan, itu akan mendampingi pelaporan beliau di Polres Sumedang. Nah, terus apakah betul Pak bahwa oknum dari kepala desa itu ada sesuatu pelecehan seksual? Apakah itu betul adanya Pak? Oh jelas tidak.
kami dengan berbagai alat bukti yang ada, kami sudah siapkan untuk membantah. Dan dalam kesempatan ini kami melakukan sanggahan juga terhadap tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh pihak si AWD ini, gitu kan, melalui konten-konten yang merebak di masyarakat yang sehingga membuat resah. Dari Kabupaten Sumedang, Info Priangan TV mengabarkan.